Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, pertanyaan selanjutnya ini biasanya pertanyaan dari orang tua Oh Kiai. iya. Soal masuk surga juga. Benarkah sebetulnya orang tua itu bisa masuk surga karena diajak oleh anaknya? Nah anak seperti apa yang Iya, bisa membawa kita masuk surga iya. ini Kiai? Itu ada banyak penjelasannya dalam agama. Kalau boleh saya urutkan, yang pertama adalah anak yang meninggal, dia belum keadaannya baligh, masih kecil. Hmm, Kemudian saat meninggal itu orang tuanya ridho. Air mata itu sebatas ungkapan duka, bukan ungkapan protes kepada Allah. Jadi ini juga mungkin mengingatkan pemirsa ya, Nabi itu melarang orang menangisi jenazah. Tetapi Nabi sendiri ketika ada anak kecil itu sakaratil maut, Nabi itu menangis. Menangisi sampai anak itu meninggal. Maka Sayyidina Umar itu protes kritis. Bahasa gampangnya, Nabi katanya jangan nangis. Kok hmm, Nabi nangis? Nah, hmm. kata Nabi, innaha, air mata ini Umar adalah rahmat Allah yang Allah titipkan dalam hati setiap manusia. Maka manusia yang mudah menangis dalam artian memberi empati dan simpati kepada orang, itu hatinya pasti dipenuhi dengan rahmat. Jadi anak kecil ini kan ketika ditinggal, orang tuanya kan sering bilang kenapa harus dia, kenapa begini, ini anak yang ditunggu-tunggu, ini anak pertama. Kalau dia kemudian merelakan itu, kelak di akhirat, anaknya akan mampu mengajak orang tuanya untuk masuk ke dalam Surga. surga. Itu yang Itu yang pertama. pertama ya. Yang kedua adalah anak-anak yang kemudian dididik secara baik dan benar. Nanti dia menjadi apa ini? Sarana, wasilah yang paling utama kalau orang tuanya kekurangan amal soleh. Kan Nabi bilang di antara 3 amalan yang paling ditunggu oleh orang yang sudah meninggal itu waladun solihun. Anak yang soleh, yad'ulahu, mendoakan kepada orang tuanya. Maka Hmm. saya juga berpesan kepada para pemirsa ya, buat mereka-mereka yang punya kebiasaan tahlilan, mendoakan orang tua secara bersama-sama. Sering kali saya lihat ketika acara itu, yang sibuk itu berdoa itu tetangganya. Tuan Hmm. rumahnya, Iya. anaknya itu mikirin snack, Iya. mikirin konsumsi. Kalau harus seperti itu, selesaikanlah itu sebelum acara. Hmm. Kemudian delegasikan kewenangan itu kepada yang tidak punya ikatan darah secara langsung. Biarkan anak-anak, biarkan istri, bapaknya, ibunya ikut mendoakan karena itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada orang yang sudah meninggal. Oke, Ya, karena lebih 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 memiliki lebih memiliki ikatan ikatan emosional, emosional ya, doanya oke. tulus. Hmm, Kemudian yang ketiga, anak ini kan juga bagian dari amal soleh. hmm, Kalau saya mendidik anak saya misalnya, satu hari anak saya bisa menjadi guru, kemudian dia menjadi lentera buat umat ini, menerangi aspek rohaniahnya. Jadi saya berpikir ya Mbak Eva ya, kadang-kadang di dunia ini kita salah membuat standar hidup. Kita bangga kalau anak saya nanti menjadi ahli kimia, ahli atom. Tapi ketika bicara kadang-kadang ada di antara anak kita yang nasibnya hanya menjadi guru agama di pojokan musola. Kita tidak menghargai mereka. Padahal kalau mereka mengajarkan sholat kepada orang lain, mengajarkan wudhu kepada orang lain, bayangkan pada setiap gerakan wudhu, pada setiap tetes air wudhu, pada setiap gerakan sholat, pada setiap kata yang terucap sepanjang dia sholat, itu akan kembali kepada gurunya kan, hmm, karena gurunya yang menunjukkan itu. ya, Nanti nih kalau mereka sudah mendapatkan garansi masuk surga, orang tuanya apalagi ibunya kan akan bilang, ya Allah, anak itu bisa menjadi guru agama itu karena perjuangan hidup mati saya melahirkan dia. ya. Apa kemudian kebaikan orang tua apalagi ibu yang ketiga melahirkan itu bertaruh segala-galanya, itu bukan satu pengorbanan. Kan bisa jadi ibunya kurang baca Quran, anaknya guru Quran. Nah, karena kebaikan ibu, jadi kita ini ya, bukan saya bilang enggak apa-apa, enggak jadi orang baik, enggak. Kalaupun kita kurang baik, kita didiklah anak-anak kita menjadi orang baik. Kelak kebaikan kita kepada anak kita, itu yang akan menambahkan kebaikan kita di sisi Allah. Oke oke, maka dari itu didiklah anak kita sebaik-baiknya supaya dia menjadi wasilah agar kita
bisa masuk Bisa surga. masuk Ya. surga dengan Iya, iya. sebab anak kita yang menjadi lentera kehidupan kebaikan di dunia ini. Baiklah Kiai, baiklah. Kiai, begitu banyak informasi atau ilmu yang Kiai berikan hari ini. Terima kasih sekali, tapi sayang sekali Kiai, waktu kita sangat terbatas ya Kiai. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Baiklah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikan yang bermanfaat dan yang paling utama, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.